Assalamualaikum Bu Naila. Waalaikumsalam Bu Erni. Iya, ini tadi saya kebetulan ada waktu luang Bu Naila, jadi saya ingin melanjutkan perbincangan kapan hari yang sempat dengan obrolkan dengan saya berkaitan dengan kelas 5E. Iya, betul. Nah, pada saat itu Bu Naila sempat bilang ke saya untuk kelas 5E sendiri, karakteristik kelas 5E itu yang dengan apa ya, Bu Naila mungkin bisa Anak-anak yang super menjelaskan. kreatif ya Ustazah ya. Oh, Yang nggih. kreatif, yang aktif, dan semuanya insya Allah sudah tercampur ke dalam 5E semuanya. Anaknya aktif, Iya, aktif sekali dan Ustazah. kreatif. Lalu saat itu yang ingin Ustazah Naila inginkan apa ya waktu itu curhatnya? Boleh disampaikan lagi ke saya, Ustazah? Ini Ustazah Erni, saya itu kebetulan ingin mengajarkan perpaduan antara pemrograman dan pembelajaran Microsoft Excel untuk anak-anak 5E ini. Nah, tujuannya anak-anak ini agar dapat membuat sebuah game, karena kan memang membuat produk sebuah pemrograman digital, membuat sebuah game dengan menggunakan Microsoft Excel. Seperti itu. Oke, jadi tujuan kita berbincang kali ini, Iya. kalau boleh saya coba konfirmasi ya, yang dihubungkan dengan kelas 5E tadi, Bu Naila ingin dengan kondisi kelas 5E yang aktif dan kreatif, Bu Naila ingin Menggali kreativitas anak-anak. lebih Jadi menggali. menggali kemudian mengeksplor juga. Kan sayang kalau misalnya kreativitas mereka itu hanya berhenti dan tidak diarahkan ke jalan yang benar ya Ustazah. Oke. Lebih menggali dan mengeksplor kreatif. Iya. Kreatifan dari kelas 5E. Baik. Jadi tujuan kita untuk berbicara ini adalah Bu Naila ingin menciptakan pembelajaran Iya. yang di situ tampak bagaimana kekreatifan siswa. Jadi Iya. bagaimana cara Bu Naila nanti menggali dan lebih mengeksplor kekreatifan siswa kelas 5E yang memang aktif dan kreatif itu dalam pembelajaran TIK, pemrograman. Oke. Baik. Untuk itu selama ini bagaimana ya Bu Naila aktif dan kreatifnya 5E kalau boleh saya tahu? Karena kan memang kelas putra, 5E Oh, itu kelas kebetulan putra. kelas putra semua Ustazah. Iya. Jadi kan cenderung aktif sekali dari berbicaranya, dari perilakunya, semuanya serba aktif. Sedangkan pembelajaran TIK itu sendiri cukup butuh konsentrasi penuh ketika ada demonstrasi, kemudian dan ketika mereka sudah kehilangan konsentrasinya, mereka akan bingung dengan tahapan-tahapan. Karena sebenarnya kalau kita belajar TIK itu berarti kita harus paham dengan tahapan-tahapannya, mulai dari tahapan 1, 2, 3, 4 dan sebagainya sampai produknya tersebut created, sampai produknya tersebut jadi. Nah, dengan kondisi mereka yang sangat kreatif tersebut, yang sangat aktif tersebut, itu terkadang mengganggu proses pembelajaran yang sehingga kadang goalnya pun tidak sampai, seperti itu Ustazah. Oke, kuliah kadang tidak sampai karena Iya. aktifnya tadi. Iya. Oke. Kalau menurut Bu Naila sekarang ini seberapa sudah tergali kekreatifan kelas 5E? Kalau ada rentang mulai Iya. dari 1 sampai dengan 10 misalkan. Nah, explore dan apa ya? Tingkat sudah tampak kekreatifannya dalam pembelajaran TIK nggih. Secara keseluruhan Ustazah. Atau Ya. yang hanya fokus ke yang tadi yang saya bicarakan. Iya, fokus kepada yang materi tadi untuk pemrograman ya. Iya. Nah, itu kalau di rentang sekarang ini rentangnya berapa ya Bu Naila? Kalau misalkan 10 itu berarti dia sangat tergali, sangat tereksplor, kemudian pembelajaran dalam pemrograman itu dibilang sukses gitu ya, tergali. Kalau 0 itu berarti tidak sama sekali. Nah, sekarang kira-kira di rentang berapa menurut Bu Naila? Kalau bisa saya gambarkan mungkin antara 7 Ustazah, karena
sebenarnya saya melihat kalau misalnya ada beberapa siswa yang sudah sangat menuju puncak itu ada Ustazah. Tapi kemudian ada yang membutuhkan bantuan itu ada juga. Jadi kalau misalnya itu tadi kesimpulan yang bisa saya ambil secara rata-rata nih, rata-rata insya Allah ada di level 7. Yang masih membutuhkan bantuan ada, yang sudah tanpa bantuan juga ada. Oke, untuk Seperti level itu. Oke. Untuk level 7 tadi bantuannya ada yang minta bantuan, ada siswa yang masih minta bantuan. Iya, betul Ustazah. Lalu beberapa siswa Malah yang sudah di atas ekspektasi saya. Misalnya saya hanya ingin memberikan A, B, C, tapi kemudian mereka bisa explore jadi A, A, B, B, C, C, seperti itu. Jadi kreativitasnya mereka itu bahkan ketika saya lihat, wow, sudah sampai seperti ini. Baik, Bu Naila, kalau tadi mengatakan bahwa sekarang kira-kira anak-anak itu berada di level 7. Sebetulnya yang ingin Bu Naila naikkan levelnya itu berada di level berapa ya? Insya Allah kalau Ustazah, maksudnya dengan apa ya? Dengan hati saya sebagai seorang guru, saya ingin menaikkan levelnya anak-anak itu sampai 9. Karena kenapa tidak 10 Ustazah misalnya seperti itu ya? Karena kan saya berusaha untuk memahami anak-anak. Saya berusaha memahami kemampuan anak-anak di mana saya tidak bisa memaksakan untuk beberapa anak, mungkin sekitar 2 anak atau 3 anak itu yang tidak bisa dipaksakan untuk memenuhi semua goal yang sudah saya buat. Mungkin mereka bisa sampai hanya 3 goal, mungkin 4 goal, mungkin 5 goal. Jika mereka sudah saya anggap mampu, meskipun tidak bisa dibandingkan dengan anak lain, oke, bisa diterima. Seperti itu Ustazah. Berarti level 9 itu menurut Ustazah yang seperti apa keadaannya? Level 9 itu ketika lebih banyak teman-teman yang sudah bisa mengerjakan sendiri, mungkin dengan sedikit saja bantuan dari teman-teman yang lain yang katakanlah lebih bisa membantu mereka, dan yang mungkin ada beberapa anak saja, sekitar 2 anak tadi itu yang mungkin benar-benar ada bantuan mulai dari level 1, mulai dari tahap 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena memang kalau pelajaran TIK itu Ustazah tidak bisa dipungkiri, kalau praktik itu harus continue ya Ustazah. Jadi kamu nggak bisa hanya sehari saja dalam 1 pekan belajar TIK, nggak bisa. Kalau hanya seperti itu maka apa yang dipelajari di sekolah akan lupa. Kemudian ya harus setiap hari. Nah itu kita tidak bisa mengatur kegiatan mereka ketika di rumah. Ketika kita sebagai guru sudah bilang, ayo belajar di rumah, latihan lagi di rumah, tapi ternyata masih saja ada beberapa anak yang sebenarnya tidak banyak, itu yang nggak latihan, ya pada akhirnya akan sangat tertinggal dari teman-temannya yang lain. Begitu Ustazah. Oke, kalau saya boleh tahu itu tahapannya sampai berapa ya? Tahapannya yang untuk pembuatan tadi, yang tadi dengan sebenarnya banyak, 1, 2. ada beberapa indikator Ustazah. Goalnya kan membuat sebuah produk tapi untuk tahapannya sendiri itu ada beberapa macam. Mulai dari bagaimana kan kita memadukan antara penggunaan Excel dan pemrograman atau membuat ini. Jadi mulai dari bagaimana sih cara melebarkan selnya, itu mungkin tahapan satunya. Bagaimana cara memasukkan backgroundnya, bagaimana ini semuanya terhitung semuanya. Dan insya Allah kalau misalnya memang ada kadarnya masing-masing, ada ada levelnya masing-masing. Ketika mereka bisa melalui misalnya ini karena saya tidak pernah menghitung ada berapa tahapan. Misalnya ada 10. Mereka sudah bisa sampai terakhir, sudah sampai memang gamenya sudah siap untuk dimainkan, maka mereka berada di tahap 10. Mereka ada di level 10. Tapi kalau misalnya mereka kesulitan di mana, mungkin saja mereka akan terkurangi beberapa levelnya sesuai dengan kemampuan mereka, sampai seberapa jauh mereka bisa membuat itu. Begitu Ustazah. Berarti saya coba konfirmasi ya Bu Naila, untuk level 9 yang tadi Bu Naila inginkan itu berarti anak-anak sudah lebih banyak siswa yang bisa menyelesaikannya sendiri. Betul. Sampai di level terakhir atau di tahap terakhir tadi. Kalaupun ada bantuan hanya sedikit, mungkin hanya sekitar 2 atau 3 anak saja, gitu ya. Baik. Lalu untuk sampai di level 9 ini, saat ini rencananya apa saja ya Bu Naila?
Eh, Sebenarnya untuk pembelajaran TIK Ustazah, ini rencana saya secara kontinu ya Ustazah. Maksudnya tidak hanya terjadi sekali saja. Biasanya untuk pembelajaran TIK yang memang praktik, selalu praktik, itu kan biasanya cenderung untuk ambil jam yang lebih banyak. Nah, kalau misalnya saya fokus hanya mengajari 1-2 anak saja, maka jamnya akan habis. Sehingga saya kadang-kadang minta bantuan ke anak-anak Ustazah. Jadi minta bantuan ke anak-anak, saya mengajari 1-2 anak, kemudian anak-anak tersebut saya minta untuk mengajari teman yang lain, temannya tadi mengajari temannya yang lain juga. Jadi semacam pengajaran berantai begitu Ustazah. Yang pada akhirnya, ketika jam berakhir, anak-anak sudah selesai semuanya, dan insya Allah ketika temannya yang mengajari mungkin akan lebih dekat ya Ustazah. Jadi yang mengajari pun berarti mengerjakan 2 kali atau mungkin 3 kali, sehingga ilmunya juga akan lebih makin. Baik, ini untuk pengajaran berantai itu mulai dari awal atau ada lagi sebelumnya strategi yang akan Naila terapkan? Oh iya Ustazah. Jadi biasanya di awal-awal pembelajaran TIK saya itu demonstrasi dulu ya Ustazah. Oh, Jadi saya menerangkan bagaimana sih cara membuat sebuah game. Sudah, setelah selesai saya minta anak-anak untuk langsung praktik. Siswa yang biasanya cepat mengerjakannya, nah ini nanti yang akan mengajari teman-temannya yang mungkin mengalami kesulitan dalam prosesnya. Berarti nanti, mohon maaf saya coba konfirmasi ya. Ini anak-anak berada di meja komputernya masing-masing. Oke, betul. Pengajaran berantai itu. Oke. Nah, berarti sebelumnya mereka praktik sendiri-sendiri ya? Semuanya praktek sendiri-sendiri. Oke, berarti setelah demonstrasi tadi mereka dari ke komputernya kemudian- masing-masing, satu anak komputer, kemudian mereka mengerjakan secara individu. Oke, mereka praktik secara individu. Oke. Baru setelah itu ada pengajaran berantai bagi siswa yang Memang lebih cepat. Oke, lebih cepat. Karena kadang-kadang ada anak yang sebenarnya sudah bisa, hanya saja kan kecepatan anak itu tidak sama nggih Ustazah. Ada yang lebih selesainya lebih cepat, ada yang selesai tapi ya masih nanti-nanti dan sebagainya. Begitu. Jadi rencana yang akan Ustazah Naila berikan adalah yang pertama tetap ada demonstrasi. Oke. Kemudian setelah itu anak-anak berpraktik, baru pada saat berpraktik itu ketika ada siswa yang kecepatannya sudah lebih dari yang ditargetkan, dia akan membantu teman-teman Betul. yang belum sesuai target tadi untuk belajar bersama. Iya. Jadi tadi pengajaran berantai gitu Oke. akhirnya. Oke. Bagus. Ustazah Naila menurut saya. Nah, dari demonstrasi praktik dan pengajaran berantai ini tadi, adakah yang kemudian tercetus untuk yang pengajaran strategi yang lain mungkin? Itu pasti semuanya berhasil ya Ustazah? Biasanya, sepengalaman. Sepengalaman saya Ustazah mengajar TIK, cara ini yang memang saya pakai, dan cara ini juga yang lebih lebih berhasil sebenarnya daripada cara-cara yang lain. Tapi mungkin kedepannya saya memang perlu evaluasi nggih Ustazah, mungkin perlu tanya-tanya juga nggih Ustazah. Tapi ya untuk saat ini mungkin ya saya perlu tanya-tanya dulu. Kalau misalnya jenengan bilang apakah ini sudah berhasil, cara ini sudah berhasil, sejauh yang saya lakukan insya Allah ini yang berhasil begitu. Berarti ada rencana untuk mencari lagi supaya lebih berhasil, tapi masih dalam proses bertanya. Nah, kalau boleh saya tahu, biasanya Ustazah Naila ini bertanyanya kepada siapa? Kepada teman atau kepada sejauh yang akan membantu? Oke Ustazah, biasanya saya itu konsultasi sama pengajar senior. Jadi kebetulan saya diperbantukan untuk mengajar TIK dan ada yang lebih senior daripada saya. Nah, biasanya saya tanya-tanya kepada beliau, maksudnya bagaimana sih cara mengajarkan A ini, bagaimana sih cara mengajarkan program B ini, dan sebagainya. Seperti itu Ustazah. Alhamdulillah berarti punya partner. Insya Allah, alhamdulillah. Rencananya menurut saya sudah sangat bagus Ustazah Naila. Kemudian ini kira-kira mau diterapkan kapan? Mau dilaksanakan kapan pembelajaran ini? Hari Selasa pekan depan Ustazah.
Oh, Selasa pekan depan. Oke. Oke, Selasa pekan depan. Nah, Selasa pekan Maaf depan. kalau Selasa itu kelas 4. Maaf, hari Kamis Ustazah. Oh, hari Kamis. Iya. Hari Kamis pekan depan. Oke. Sudah persiapannya sudah kira-kira untuk strategi, kemudian kesiapan apa tadi? Gamenya itu sudah Oke. berapa persen? Insya Allah kalau Sampai saat ini. gamenya karena sudah saya siapkan sebelumnya, sebelum saya membuat itu saya sudah menyiapkan, menunjukkan ke anak-anak. Sekarang. Ini loh contoh Oh, gamenya seperti itu. iya. Nah nanti kita akan membuat yang seperti ini loh. Ah. Insya Allah sudah semua. Sudah sekitar Telah. tinggal pelaksanaannya saja. Yes, betul. Gitu. Nah, kalau insya Allah dilaksanakan pada Kamis depan, kira-kira adakah seseorang atau hal yang akan membantu Ustazah Naila untuk mengingatkan kembali bahwa strateginya ini loh, rencananya ini loh, nanti ada demonstrasi, ada ini. Ada RPP ya Ustazah ya, Oh. ada buku juga ya Ustazah. Oke, Jadi oke, oke. kebetulan Iya. memang cara-caranya itu ada di buku TIK semuanya. Oh, Jadi sudah ada semuanya. iya, Nanti gitu. insya Allah Hmm. bisa menjadi patokan juga. Sambil saya demonstrasi, anak-anak juga saya minta untuk membaca. Jadi biar nggak kemana-mana Biar bahasanya lebih Ustazah. fokus. Baik. Alhamdulillah. Nah, ini nanti pelaksanaannya kan Kamis depan. Oke. Pada saat Kamis itu boleh ya kalau saya melihat sebentar Boleh gitu. Ustazah, aduh, jadi malu saya. Boleh. Lalu kemudian Boleh. setelah pelaksanaan Oke. nanti kita boleh berbincang-bincang lagi gitu. Siap. Baik. Sebetulnya perbincangan itu juga ini sih Ustazah Naila untuk mencari tahu menurut Ustazah Naila tingkat Oke. keberhasilannya itu seperti apa dan bagaimana untuk evaluasi bersama. Oke, siap. Evaluasi dari pembelajaran itu khusus untuk jenengan dan untuk saya juga menjadi pembelajaran. Oh, kalau seperti ini nanti begini nanti begini. Gitu. Oke, siap Ustazah Erni. Oke. Saya tunggu kedatangannya. Saya tunggu. Siap, terima kasih sudah menunggu saya. Terima kasih juga kemarin sudah curhat kepada saya. Jadi meskipun saat ini waktunya singkat kita berbincang, semoga nanti ke depan bisa membawa kebaikan untuk pembelajaran. Amin, amin ya Terima Rabbal kasih Ustazah Alamin. Naila sudah Sami-sami. meluangkan waktu untuk berbincang. Oke, terima kasih juga Ustazah Erni sudah saya ajak berbincang. Sami-sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya perhatikan. Oh nanti dia pernah usah sifatnya iras ini tulisan apa? Oke siap dan ya dan oh melopar kaca saja. Melopar kaca saja. Melopar itu. Kamu gambar apa? Aduh Plaza. Udah bikin benar-benar persegi dengan sisi yang sama semuanya. Oke? Itu. Kemudian ini di download. Sebentar. Simpan gambar sebagai itu. Sudah? Jika sudah, maka kita akan masuk ke Excel. Nah, ini yang paling banyak keliru biasanya. Saja kemarin itu ngajar kelas 5, kemudian ternyata mereka tidak mengubah backgroundnya. Harusnya kalian klik page layout, kemudian klik background, pilih gambarnya from a file, langsung pilih gambarnya seperti ini. Tapi kejadian sekali karena kelas kalian itu bukan dimasukkan menjadi background, tapi dia insert picture. Kalau insert picture, maka dia akan jadi gini. Insert, mana picture-nya di sini ya? Terus enggak ada kalau di sini beda soalnya, beda bentuk office. Jadi jangan sampai salah. Kemungkinan punya salah akan ada. Kalau insert picture nanti gambarnya ada di luar sini, tidak menjadi background. Jadi misalnya seperti jadi nggak ada garis-garisnya ya? Itu nggak ada garis-garisnya, betul. Misalnya seperti ini, mana ini nggak cocok ini sama oh ini coba ini. Nah seperti ini coba kita bandingkan. Boleh terserah kamu. Sudah seperti ini. Bandingkan gambar pertama dan gambar kedua. Apa bedanya? Katanya Ali gambar di depan ini yang
gambar ini dia sebagai background, bukan insert picture, oke? Sebagai background. Kemudian step kedua adalah yang kita butuhkan untuk membuat memory game atau mystery game adalah 3 kotak, 3 kotak, 3 kotak, 3 kotak, 6 kotak, 6 kotak. Berarti sekitar ada A, B, C, D, E, F, 6 kotak memanjang, 6 kolom dan 6 baris. Paham? Abdullah, perhatikan baik-baik. A, B, C, D, E, F ini berarti nanti kita akan membuat A, B, C, D, E, F ini kolomnya full sampai sini. Bisa kita besarkan, kita lebarkan. Masih ingat cara melebarkan? Enggak. Ingat. Usah ulangi lagi di Excel mulai dari tema 6 loh ya. Bagaimana cara melebarkan kolom? Diklik 2 kali. Diklik 2 kali ya nggak bisa kalau nggak ada isinya. Kan kita nggak ada isi. Dari pojok. Di pojok terus ditarik gini. Iya. Pintar kayak gini. Tapi terus ada ininya A, B, C, D, E, F ini sama ukurannya. Ada yang tahu? Oh tahu. Di blok dulu. Di blok dulu yang mana Ken? A sampai F. Oh pintar. A sampai F di blok ini. Sudah kayak gini. Ingat kalau mau ngeblok berarti yang A, B, C, D, E, F-nya yang di blok ya, bukan dari sini. Kalau dari sini nggak bisa. Dari A, B, C, D, E, F sudah. Kemudian tarik pelan-pelan. Kenapa pelan-pelan? Kenapa pelan-pelan? Ada yang tahu kenapa harus pelan-pelan? Kalau kalian tarik langsung ke sini, coba lihat hasilnya. Kan saya tadi bilang sama yang ujungnya, jebret. Kelihatan? Kenapa? Nanti itunya yang manjang. Iya, dia over lebarnya over dia. Jadi makanya harus pelan-pelan. Yes, oke. Kita ulangi lagi. Pelan-pelan gesernya. Ayo, sudah conditional formatting. Wes, terus yang mana? Mana terus? Yang ini kan tadi. Iya, terus. Sip, pinter. Hasilnya di blok aja. Habis gini gimana? Oke, terus lo bukan langsung di oke, kembali lagi. Formatnya formatnya bawah belum selesai. Nyuruh. Oke. Ada sini Yang kedua. Oke, bawahnya no format itu. Sip. Yang mana? No color. Sip, langsung. Oke, sip. Bisa kan? Oke, lanjut. akhirnya bisa juga. Oke. Oke, sip. Equal to lupa. Oh iya. Ini apa? Apa ini? Cepetan. Yoga, ini loh sing kuning. Sing gitu. Yo kuning. Iya. Sudah selesai. Saya coba satu kolom ditulis. Tulisnya. Loh, kok nggak bisa? Ada kesalahan. Coba formatnya tadi, diulangi lagi. Ayo taruh. Yang bikin susah. Ya, formatnya jangan lupa loh ya, format. Tapi ini bisa langsung aku copy paste. Oke. Kalau ada gini. Sip. Oke, bagus. Sudah bisa? Nah, coba yang samping tadi yang nomor 1. Kalau nomor 1 tadi. Iya. Jadi kan kotak-kotaknya jadi banyak gitu. Diganti atau nggak usah? Soalnya Diganti apa enggak? ini loh jadi kayak gini. Ini Oh, nggak diganti apa-apa, atau nggak usah? Nggak usah. Biarkan terus. Ini setengah.